Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang maha merahmati lagi maha menyayangi terhadap hamba-hambanya, terhadap seluruh makhluk-makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang khusus terhadap hamba-hambanya yang beriman, terhadap hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rahmat khusus, nikmat khusus, berupa diberikannya mereka hidayah untuk mengenal jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa hidayah mengenal Islam, berupa hidayah mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni kita akan mempelajari atau kita akan membaca sebuah kitab yang sangat indah sekali, yaitu Cahaya Ikhlas dan Sehatnya Hati, di mana di dalam kitab ini menjelaskan tentang berbagai macam perkara-perkara tentang keikhlasan dan tentang perkara yang merusak keikhlasan, yang dimana dengan perkara keikhlasan inilah, kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amalan apapun yang kita kerjakan. Sebanyak apapun yang kita kerjakan dari sebuah amalan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerimanya tanpa ada keikhlasan di dalamnya. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, sangat perlu untuk kita mempelajari perkara ini. Sangat penting untuk kita mempelajarinya, bahkan wajib. Bahkan ini bukan wajib ain, bukan wajib kifayah. Bahkan ini adalah wajib ain. Wajib atas setiap orang perorangan untuk mempelajari ilmu tentang keikhlasan. Sebab dia tidak akan bisa menghadirkan, mustahil dia bisa menghadirkan keikhlasan itu tanpa dia mengetahui ilmu-ilmu tentang keikhlasan. Dikarenakan syaitan berupaya untuk mengelabui manusia dari niat-niat dalam beramal.
hati manusia condong terhadap pujian manusia. Walaupun syaitan tidak menghiasi hati-hati manusia dengan rasa ingin dipuji, maka sungguh mereka sudah condong terhadap ingin dipuji oleh manusia dalam kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, butuh untuk kita mempelajari bagaimana caranya mewujudkan keikhlasan ini agar amalan kita tidak menjadi sia-sia, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, agar kita bisa menuai hasil dari amalan yang kita kerjakan di dunia ini. Baik adik-adikku sekalian, telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu tentang pentingnya ikhlas. Dan sekarang kita sudah masuk pada pembahasan kedudukan niat yang baik dan buahnya. Ketahuilah adik-adikku sekalian bahwa niat adalah sebuah asas dari amalan, puncak segala urusan dan tiangnya, serta asas yang dibangun di atasnya sesuatu. Niat adalah ruh amalan, penuntun dan penggiringnya, sedangkan amal itu mengikutinya. Artinya amalan itu akan dikatakan benar apabila niatnya benar, dan rusak bila niatnya rusak, dan dengan niat itu akan diperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya apabila tidak ada niat yang ikhlas, tidak ada niat yang benar, maka kesungguhan dan amalannya bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia tak berguna. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak meridhoi amalan yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Jadi inilah niat, adik-adikku sekalian, pentingnya kita untuk memperbaiki niat, pentingnya untuk kita senantiasa menjaga niat-niat kita dalam beramal, karena niat ini sangat menentukan baik tidaknya amalan kita. Bahkan niat ini lebih duluan sampai ketimbang amalan. Sebelum kita beramal, kalau kita sudah berniat dengan niat yang baik, niat keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menerimanya. Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna menerima niat itu sebelum kita melakukan amalan itu. Bahkan sekalipun kita tidak jadi melaksanakan amalan itu, maka tetap Allah Subhanahu wa taala menerima niat-niat baik kita. Namun bukan berarti adik-adikku sekalian, kalau kita cuma menghadirkan niat saja tanpa beramal, bukan berarti kita cuma berniat saya sebentar mau sholat subuh, namun ketika ada kesempatan kita mendengarkan suara azan, kita sengaja meninggalkan sholat subuh dengan mengandalkan niat. Ini bukan niat yang benar. Karena niat yang benar, niat yang jujur, itu ketika dia memiliki kesempatan, maka pasti dia akan melaksanakan niat itu. Kecuali kalau dia terhalangi dari uzur, barulah dia meninggalkan amalan itu. Jadi niat yang benar itu, dia akan terbukti dengan amalan apabila tidak ada uzurnya, apabila dia mampu melaksanakannya. Sebentar kita akan uraikan insyaallah ta'ala tentang hadis-hadis yang membahas tentang niat ini. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang perkara niat ini, dan ini adalah hadis yang sangat masyhur. Ini adalah hadis yang sangat terkenal, di mana seluruh para ulama mengambil pendapat dari hadis ini bahwa niat itu adalah perkara yang wajib untuk seseorang meniatkannya. Niat itu adalah perkara yang wajib untuk dihadirkan dalam setiap amalannya. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, sangat bergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya.
Jadi hadis ini betul-betul memberikan pelajaran kepada kita bahwa niat itu adalah perkara yang paling pokok untuk kita hadirkan sebelum kita beramal. Karena dia apa maksudnya kalau bergantung? Apa maksudnya kalau bergantung? Maksudnya kalau bergantung itu tanpanya maka sesuatu itu tidak akan jadi. Tanpa dia maka sesuatu itu tidak akan menjadi benar atau tidak akan diterima atau tidak akan diakui. Nabi di sini katakan bergantung. Jadi pahala dari amalan itu sangat ditentukan dari niatnya. Tanpa niat maka tidak ada pahala dari amalan tersebut. Inilah maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyeru untuk memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Lihat di sini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Namun setelah menyebutkan berbagai macam amalan-amalan kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala ikat dengan niatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan barang siapa yang berbuat demikian. Maksudnya itu siapa yang melakukan mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia untuk bersedekah, mengajak manusia untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan baik. Siapa yang melakukan ini demi mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala ikat dengan niat. Siapa yang melakukan amalan-amalan yang sebelum ini disebutkan dengan mengharapkan wajah Allah, dia harapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang besar. Artinya kalau dia tidak ikat, kalau dia tidak berengi dengan niat mengharapkan ridho Allah, maka Allah tidak akan memberinya pahala yang besar. Allah tidak akan memberinya balasan dari apa yang dia kerjakan. Jadi ayat ini sangat jelas bagi kita bahwa niat itu adalah perkara yang sangat wajib dan perkara yang paling pokok untuk harus kita wujudkan dalam beramal. Karena tanpanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sudi memberi pahala dari amalan yang kita kerjakan. Baik adik-adikku sekalian, perkara ini atau ayat ini dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi ini menunjukkan kedudukan niat yang penting. Selain itu, seorang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin lainnya sangat perlu untuk memperbaiki niat. Karena apabila niat itu baik, maka seorang hamba pasti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang sangat besar. Walaupun dia tidak beramal selain dari hanya niat yang jujur. Coba lihat adik-adikku sekalian, seseorang yang senantiasa menghadirkan niat-niat yang baik. Setelah dia sholat, dia berniat lagi. Sholat yang akan datang sebentar saya akan laksanakan. Sholat zuhur, setelah dia sholat zuhur, diniatkan lagi di hatinya. Sebentar masuk waktu asar, pasti saya akan laksanakan. Setelah asar, dia niatkan lagi. Maghrib nanti pasti akan saya laksanakan. Dan seterusnya, selalu niat yang baik di dalam hatinya, walaupun dia tidak melaksanakan apa yang dia niatkan itu dengan alasan dia punya uzur, maka insya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap memberinya pahala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap memberinya pahala. Namun, dengan
uzur adik-adikku sekalian ya, jangan menjadikan alasan bahwasanya cukup dengan niat saja, walaupun saya tidak beramal, cukup dengan niat saja. Ini alasan yang batil, ini alasan yang tidak dibenarkan. Karena tentu saja kalau niat itu jujur, maka dia pasti akan melaksanakan apa yang dia niatkan itu kalau dia punya kesempatan. Maka hal ini diperkuat oleh sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu sakit atau dia berada dalam keadaan safar, maka akan dituliskan untuknya pahala sebagaimana dia beramal dalam keadaan bermukim dan sehat. Coba lihat adik-adikku sekalian, apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang hamba itu sakit, kalau kita sakit, kita tidak memungkinkan untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Misalnya seseorang yang dia sudah senantiasa rutinitas mengerjakan sholat malam, sholat tahajud. Dia senantiasa rutin melaksanakan sholat duha, sunnah duha. Namun kalau dia sakit, tentu saja berat melaksanakan sholat sunnah ini. Kalau dia sakit atau dia dalam perjalanan safar, ingin pergi ke Jakarta misalnya, sulit dia melaksanakan sholat malam, mungkin di pesawat kah, atau di kereta api kah, atau di bus, sulit dia melaksanakan amalan yang biasa dia laksanakan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap orang itu akan mendapatkan pahala sebagaimana dia beramal dalam keadaan dia bermukim dan sehat. Dengan niatnya, dengan niat yang ada di dalam hatinya. Karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sangat rindu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka sakit, maka terhalangilah mereka dari melakukan ketaatan yang sebagaimana yang biasa dia lakukan. Tentu saja kondisi hatinya itu dia sangat ingin melaksanakan ibadah itu karena sudah sering dia laksanakan. Rutinitas dia laksanakan. Solat malam dia jarang dia tinggalkan kalau tidak sakit. Maka ketika dia sakit, hatinya sangat ingin mengerjakan solat malam itu. Namun dia terhalangi dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dia akan diberi pahala sebagaimana dia beramal dalam keadaan dia sehat, di waktu sehat dan di waktu dia tidak melakukan perjalanan. Inilah keutamaan niat dan inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cukup dengan niat kita, maka kita akan meraih pahala yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun adik-adikku sekalian, niat itu haruslah dibarengi dengan kejujuran. Kapan kita punya waktu, kapan kita punya kesempatan, maka wujudkan niat itu. Wujudkan niat itu. Karena kapan kita tidak mewujudkan niat itu, maka itu hanyalah sebuah khayalan, bukanlah niat. Bedakan niat dengan khayalan. Bedakan niat dengan merenung. Niat itu adik-adikku sekalian, seseorang yang sudah kuat niatnya, kuat tekadnya di dalam hatinya, kapan punya kesempatan, punya waktu, maka dia akan laksanakan apa yang dia sudah niatkan itu. Kemudian hadis selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bil-lail fayaglibuhu 'alaiha naumun illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu 'alaihi shadaqah." Betapa mulianya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan betapa indahnya. Ini memberi kabar gembira kepada kita seluruhnya adik-adikku sekalian akan hebatnya
perkara-perkara seseorang yang senantiasa memperbaiki niatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, tidak ada seorang pun yang dia sudah biasa mengerjakan solat-solat lail atau solat-solat tahajud, solat malam, lalu ketika suatu hari dia dikalahkan oleh rasa kantuknya, dia sangat mengantuk sekali, dia dikalahkan oleh rasa ngantuknya, maka hal ini dia tetap dituliskan untuknya pahala solat tersebut walaupun dia dalam keadaan tidur, dan tidurnya itu pun menjadi sedekah, bernilai sedekah. Dan tidurnya pun bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian adik-adikku sekalian? Ini karena kedudukan niat, ini karena keagungan niat, ini karena kemuliaan niat, ini karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa menanamkan di dalam hatinya niat-niat yang baik. Karena orang-orang yang senantiasa berniat yang baik itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Sebelum dia tidur sudah ada di dalam hatinya, nanti jam 3 saya akan bangun. Kalau saya mampu saya akan bangun. Apa yang dia inginkan dengan bangun itu, saya akan sholat, saya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada di dalam hatinya sebelum dia tidur. Hanya saja ketika sampai jam 3 terlalu mengantuk dia. Terlalu mengantuk sehingga dia dikalahkan oleh rasa ngantuknya, sehingga dia pun tidak bangun untuk melaksanakan apa yang dia niatkan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap dia akan mendapatkan pahala sholat malam, dan tidurnya itu pun akan bernilai pahala, bernilai sedekah. Inilah keutamaan niat adik-adikku sekalian. Maka pelajari niat ini dan senantiasalah kita menghadirkan niat-niat yang baik agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengalirkan pahala-pahalanya kepada kita seluruhnya. Niat yang baik, niat yang jujur, niat yang benar mengalahkan seluruh ibadah-ibadah bagaimanapun banyaknya yang tanpa dibarengi dengan niat yang benar. Maka sebagai orang-orang yang cerdas, sebagai orang-orang yang pintar, tentunya dia senantiasa apa? Dia pelajari dulu niat. Dia berusaha dulu mempelajari niat, dia hadirkan dulu niat yang baik sebelum dia melakukan amalan-amalan yang sangat banyak. Karena percuma dia lakukan amalan yang begitu banyak, percuma dia sholat sepanjang waktu, percuma dia bersedekah dengan sedekah yang sangat banyak, percuma dia melaksanakan berbagai macam amalan kalau dia tidak pintar mengelola niatnya, kalau dia tidak pintar berniat, kalau dia tidak pintar merawat niatnya, kalau dia tidak pintar menghadirkan niat, semuanya itu akan percuma. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran adik-adikku sekalian bahwa perkara yang paling pokok, perkara yang paling utama untuk kita pelajari agar supaya seluruh amalan kita bermanfaat walaupun sedikit dengan niat. Amalan yang sedikit jauh lebih baik apabila dibarengi dengan niat yang jujur, niat yang benar, ketimbang amalan yang bergunung-gunung, amalan yang sangat banyak, namun pelaku amalan itu tidak pintar berniat. Pelaku amalan itu tidak tahu berniat yang baik. Jadi sebelum kita beramal, pelajari dulu niat. Sebelum kita sholat, hadirkan dulu niat. Sebelum kita bersedekah, hadirkan dulu niat. Sebelum kita mengaji, hadirkan dulu niat. Sebelum kita menghafal, hadirkan dulu niat. Sebelum kita tampil di hadapan orang yang banyak, hadirkan dulu niat bahwa saya betul-betul melakukan ini hanya semata mengharapkan pahala dari Allah, tidak kepada selainnya. Saya sama sekali tidak mengharapkan pujian manusia, karena pujian manusia apa nikmatnya? Apa enaknya? Apakah kita akan mendapatkan uang dengan pujian manusia?
Apa kita akan mendapatkan makanan dengan pujian manusia? Tidak, adik-adikku sekalian. Rezeki yang kita dapatkan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah terlena dengan pujian-pujian manusia. Tidak usah tersanjung dengan pujian-pujian manusia. Pelajari niat agar supaya segala apa yang kita amalkan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita tuai buahnya nanti di akhirat. Bisa kita raih pahalanya nanti di akhirat. Pelajari niat adik-adikku sekalian, pelajari. Ini adalah perkara yang paling pokok. Ini adalah perkara yang paling utama. Percuma kita hafal satu Al-Quran kalau kita tidak tahu berniat. Kalau kita tidak pintar berniat, kalau kita tidak pintar merawat niat kita. Percuma kita sholat sampai mati kalau kita tidak tahu berniat dengan benar. Dan percuma semua amalan-amalan Islam kita laksanakan kalau kita tidak tahu berniat dengan benar. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, saya ingin menyebutkan sebuah kisah yang sangat indah, sebuah kisah yang sangat agung sekali. Kisah ini mungkin kebanyakan kita sudah tahu, namun tidak mengapa kita mengingatkan kembali karena indahnya kisah ini. Ini kisah yang sahih diceritakan oleh Nabi SAW bahwa suatu ketika ada seorang pendosa yang sangat banyak dosanya. Pendosa yang sangat banyak dosanya. Namun dia ingin bertobat dan tidak tahu jalannya bagaimana caranya bertobat. Pendosa ini, kata Nabi SAW, dia sudah membunuh 99 orang. 99 orang dia bunuh. Bagaimana banyaknya dosanya? Sementara dia punya nyawa hanya satu. Nyawanya cuma satu. Jadi kalau dia cuma dibalas dengan satu kali tebasan, satu kali dibunuh, belum seimbang dengan dosanya. Masih ada 98 yang harus dia tebus dosa. Dosa jiwa yang dia korbankan, yang dia bunuh. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang adil. Hukum yang adil, hukum yang kisos. Seharusnya andai kata dia punya 99 jiwa dan dia dibunuh 99 kali, barulah seimbang dengan dosanya yang membunuh 99 orang. Dia pun menyesal, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak tahu jalannya. Apa yang dia lakukan? Dia mencari seorang ahli ibadah. Ahli ibadah yang dia cari, bukan orang alim, bukan orang ahli ilmu, bukan orang yang pintar dalam ilmu agama, bukan orang yang cerdas dalam ilmu agama, tapi ahli ibadah, orang yang rajin ibadah. Kalau ahli ibadah itu senantiasa yang dia kerjakan ibadah terus. Pagi siang malam dia kerjakan ibadah. Itu ahli ibadah. Dia datang kepada ahli ibadah. Dia bertanya, "Wahai ahli ibadah, sungguh saya memiliki dosa yang tidak bisa lagi saya tebus. Dosa yang sangat banyak. Saya telah membunuh 99 orang. Adakah jalan untuk saya bertobat?" Coba lihat, adik-adikku sekalian. Adakah jalan untuk saya bertobat dari dosa-dosaku? Adakah jalannya agar supaya Allah mengampuni dosa-dosaku yang 99 ini yang saya bunuh? Maka apa kata ahli ibadah ini adik-adikku sekalian? Karena dia bukan orang yang alim ulama, bukan orang yang ahli ilmu. Dia hanya rajin melaksanakan sholat, namun dia tidak tahu banyak tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata sesuai dengan hawa nafsunya, bukan di atas wahyu. Ucapannya bukan di atas kebenaran. Dia berkata dengan sesuai dengan hawa nafsunya. Maka dia menganggap dosa orang ini sangat besar. Dosa orang ini sangat banyak, tidak bisa lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ahli ibadah ini, dosamu tidak bisa lagi diampuni. Walaupun bertaubat tidak bisa lagi diampuni. Sudah. Orang bodoh, namun dia rajin beribadah. Inilah celakanya adik-adikku sekalian kalau kita rajin beribadah namun kita bodoh dalam menghadirkan niat. Apa yang terjadi terhadap orang yang bodoh ini? Ahli ibadah yang bodoh ini. Apa yang terjadi?
Maka orang ini pun jengkel, marah. Dia mengatakan, sudah terlanjur. Saya terlanjur di neraka nanti, tidak mengapa, saya bunuh juga. Dibunuh ahli ibadah ini. Dicukupkan 100. Dicukupkan 100, sudah terlanjur. Inilah jeleknya orang kalau bodoh dalam agama. Hanya modal semangat saja, solat terus tapi tidak ada ilmunya. Ibadah terus tapi tidak ada ilmunya. Dapat perkara ini akan membuat celaka untuk dirinya. Sebelum di akhirat dia akan mendapatkan kecelakaan di dunia. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan ini, dia pun dibunuh dengan sebab kebodohannya. Dia dibunuh dengan sebab kebodohannya. Dia tidak tahu bahwa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah luas. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala mengalahkan murkanya. Tidak ada dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diampuni kalau seorang itu mau bertobat kepadanya. Dia tidak mengetahui ilmu-ilmu tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, bukan di atas ilmu, bukan di atas tuntunan, bukan di atas wahyu. Akhirnya dia pun celaka akibat kebodohannya. Ahli ibadah yang bodoh. Mengerikan sekali. Makanya kita harus cerdas, adik-adikku sekalian. Kita harus pintar. Kita harus tahu mendahulukan perkara yang lebih pantas untuk kita dahulukan sebelum perkara yang setelahnya. Ketahuilah adik-adikku sekalian, niat itu adalah perkara yang paling pokok untuk kita hadirkan ketimbang dengan amalan. Perbaiki dulu niat sebelum beramal. Kemudian apa yang terjadi kisah selanjutnya? Apa yang dilakukan oleh pendosa ini? Perhatikan. Apa yang dilakukan pendosa ini? Sudah cukup 100 orang, genap 100 orang yang dia lakukan. Apakah dia putus asa? Tidak. Dia karena keinginan kuatnya, coba lihat hatinya, niatnya. Keinginan kuat di dalam hatinya ingin bertobat kepada Allah, inilah yang mendorong dia untuk tetap mencari tahu bagaimana caranya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menuntunnya? Siapa yang bisa mengajarinya? Maka dia tidak berhenti, dia tidak putus asa, tetap dia mencari tahu jalan-jalannya taubat itu. Maka selanjutnya dia mendatangi, berkata kepada manusia yang ada ketika itu, siapa manusia yang paling berilmu di sini? Siapa manusia yang paling pintar dalam ilmu agama? Siapa manusia yang paling cerdas dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Bukan lagi ahli ibadah, tapi orang yang paling pintar dalam agama, cerdas. Walaupun amalannya biasa-biasa saja, tetapi dia punya ilmu agama yang benar. Maka dia pun ditunjukkan kepada orang itu, seorang alim ulama, dia tunjukkan kepadanya. Maka orang ini pun mendatangi alim ulama tersebut, kemudian dia berkata, "Ya Syekh, sesungguhnya saya sudah membunuh 100 orang. Saya sudah membunuh 100 orang. Sudah banyak orang yang saya bunuh. Adakah jalannya untuk saya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala masih sudi mengampuni dosa-dosa saya? Mungkinkah saya masih bisa bertobat? Mungkinkah dosa saya masih bisa diampuni?" Maka apa kata alim ulama ini? Orang yang pintar, orang yang cerdas. Dia punya ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka katanya bahwa ya, siapa yang bisa menutup rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadapmu? Siapa yang bisa menutup pintu taubat, yang bisa mencegal atau menutup pintu taubat untukmu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selalu ada jalan untuk manusia untuk bertobat apabila dia mau bertobat, sebelum tertutupnya pintu-pintu taubat itu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua
pintu-pintu taubat itu tertutup. Ketika nyawa sudah yugargor di tenggorokan, dan ketika matahari sudah terbit dari arah barat ke timur. Ketika matahari sudah terbit dari arah barat, tenggelam di timur, maka sudah menangis saja. Tidak ada lagi, tidak akan diterima lagi taubat. Pintu taubat sudah tertutup ketika itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika nyawa sudah di kerongkongan, sudah sekaratul maut, tidak bisa lagi bertobat. Bertobat pun tidak akan diterima. Sebagaimana tobatnya Fir'aun. Coba lihat adik-adikku sekalian, Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga bertobat. Barulah dia mengatakan ketika nyawanya sudah di kerongkongan, dia mengatakan, amantu billahi bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Barulah dia mau mengatakan, mau mengakui keimanannya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ketika nyawanya sudah di kerongkongan, ketika pintu-pintu taubat sudah tertutup untuknya, tidak akan diterima lagi taubatnya. Musa atau Fir'aun laknatullah alaih, dia bertobat itu di akhir hidupnya, namun pintu-pintu taubat sudah tertutup, maka taubatnya pun tidak diterima. Inilah mengerikannya prinsip orang-orang yang mengatakan, nanti saya baru mau taubat, nanti saya baru mau berbuat baik, nanti setelah saya mau mendekati ajal baru mau bertobat. Siapa yang menjamin taubatmu diterima kalau nyawa sudah di kerongkongan? Kata Nabi, kalau nyawa sudah di kerongkongan, sudah hampir dicabut, pintu taubat sudah tertutup. Biar menangis darah di situ, mau bertobat, tidak akan diterima lagi. Maka adik-adikku sekalian, kapan kita menyadari kesalahan kita, maka segerakan bertobat, segerakan bertobat. Terus kita lanjut kisahnya sedikit lagi. Maka orang alim ulama ini pun berkata kepada pendosa ini yang sudah membunuh 100 orang banyaknya, termasuk yang dibunuhnya ada yang terakhir adalah ahli ibadah yang bodoh. Dibunuh juga. Dan dia menjadi penggenap dari korbannya yang 100 orang. Maka apa katanya? Sang alim ulama ini, dia pun berkata, pergi engkau ke negeri sana. Pergi engkau ke negeri sana. Ditunjukkan tempat-tempat di mana di tempat itu, di negeri itu terdapat banyak orang-orang yang soleh. Di sana banyak orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Pergi engkau ke sana, karena di negerimu kamu tidak akan bisa bertobat, karena di sana banyak orang yang seperti kamu, banyak orang yang kejam, banyak para pendosa, banyak penyamum, banyak orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Kamu tidak bisa bertobat di situ, karena kapan kamu bertobat terpengaruh lagi sama teman-teman jahat. Mau bertobat terpengaruh lagi sama teman-teman jahat. Maka kata alim ulama ini, pergi ke tempat itu. Di tempat itu, di sana orang-orang rajin beribadah kepada Allah. Di sana orang-orang soleh. Di sana orang-orang yang senantiasa akan menuntunmu kepada jalan-jalan kebaikan. Pergi ke sana. Maka di kisah ini adik-adikku sekalian juga memberi pelajaran kepada kita. Nabi SAW memberi pelajaran kepada kita tentang harusnya kita menjaga perkawanan kita, persaudaraan kita. Jangan sembarang berteman. Jangan sembarang berteman. Karena teman itu akan mempengaruhi diri kita, akan mempengaruhi jiwa kita. Kalau teman yang kita temani orang yang malas sholat, maka yakinlah kita akan malas sholat. Kalau teman yang kita temani orang yang nakal, maka yakinlah kita akan ikut nakal. Kalau teman yang kita temani adalah orang yang suka berbuat dosa, suka jahil, suka melakukan kejelekan, maka yakinlah kita akan terpengaruh dengannya. Namun adik-adikku sekalian, kalau teman yang kita temani adalah teman yang baik, teman yang kita temani adalah teman yang soleh, rajin sholat, maka ketika kita bersamanya, kita akan malu kalau dia pergi sholat, kalau kita tinggal diam-diam saja, duduk-duduk.
dia akan senantiasa mendorong kita untuk soleh juga. Dia akan senantiasa mendorong kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga persahabatan kita, jaga pertemanan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang teman yang baik dan teman yang jelek itu sebagaimana penjual parfum dengan pandai besi, penjual minyak wangi dengan pandai besi. Bagaimana ceritanya? Karena seorang penjual minyak wangi itu, kalau kita berteman dengannya, kalau kita tidak membeli minyak wanginya, maka dia akan memberi kita biar sedikit. Kita akan menikmati indahnya bersamanya, kita akan menikmati mendapatkan harumnya. Kalaupun dia tidak beri kita, kalaupun kita tidak membeli minyaknya dan dia tidak memberi kita, minimal kita akan senantiasa tenang dengan bau harum yang ada yang dia miliki. Kita juga akan ikut menciumnya. Hati kita akan tenang dengan harumnya parfumnya. Ini perumpamaan teman yang baik. Pasti akan memberi manfaat kepada kita, pasti akan memberi kebaikan kepada kita. Namun perumpamaan teman yang jelek, kata Nabi, seperti pandai besi. Seperti pandai besi. Bagaimana pandai besi itu? Kalau kita berteman dengannya, kalau kita berteman dengannya, dekat-dekat dengannya, maka sangat memungkinkan apinya itu akan terpercik kepada kita. Akhirnya kita pun akan terluka. Kalaupun kita tidak terluka dengan apinya, karena pandai besi itu punya api, kalau kita tidak terpercik dengan apinya, minimal kita akan mencium bau gosong darinya. Kita akan mencium bau hangus. Kita akan mencium dengan asap yang tidak enak, yang membuat kita batuk-batuk, yang membuat kita sakit kepala. Kita pasti akan mendapatkan kejelekan darinya. Inilah perumpamaan, kata Nabi, teman yang jelek. Pasti kita akan mendapatkan kejelekan yang darinya. Maka hati-hati dalam berteman. Lihat-lihat teman kita. Kalau dia teman yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhinya. Kalau dia teman yang jelek, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan cinta kita kepada Allah dengan cara kita menjauhinya. Jangan dekat-dekat dengannya. Khawatir kita akan seperti dengan dia, ikut mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah teman yang tidak suka mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka mengumbar-umbar auratnya, maka buktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita menjauhinya. Jangan mau dekat-dekat dengannya. Lebih baik tidak punya teman daripada berteman dengan orang yang seperti itu. Lebih baik sendiri di rumah. Atau lebih baik 1-2 orang teman kita, namun 1-2 orang ini senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, senantiasa mengajak kita kepada jalan-jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bisa selamat bersamanya. Pahami ini adik-adikku sekalian, pelajaran yang sangat penting dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya yang terakhir. Maka ketika orang ini diberi petunjuk oleh sang alim ulama untuk mendatangi sebuah negeri yang baik, di mana di negeri itu penduduknya seluruhnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun berkeinginan di dalam hatinya, dia ingin meninggalkan negeri yang jelek, negeri yang penduduknya buruk, penuh dengan dosa, menuju kepada negeri yang baik. Hatinya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ingin memperbaiki diri di negeri itu. Tujuannya dia ingin beribadah kepada Allah bersama dengan orang-orang soleh di negeri itu. Maka dia pun melaksanakan petunjuk dari alim ulama ini. Maka dia pun melakukan perjalanan. Dia melakukan perjalanan ke negeri yang baik itu. Maka apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Pada saat ketika dia berada dalam pertengahan perjalanannya, maka malaikat maut pun Allah Subhanahu wa taala kirim untuknya. Sebelum dia beramal, sebelum dia melakukan ibadah, dan sebelum bertemu dengan orang-orang yang dia sudah cintai. Dia sudah sangat mencintai, rindu ingin bertemu dengan orang-orang yang soleh di negeri itu. Namun dia belum bertemu. Baru di pertengahan jalan,
Allah Subhanahu wa taala utus malaikat maut untuknya. Dia pun dicabut nyawanya. Dicabut nyawanya. Dia pun mati. Meninggal di tengah perjalanan. Apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Apakah taubatnya diterima? Tidak. Sementara dia belum pernah melakukan amalan sedikit pun. Dia belum pernah sujud kepada Allah. Dia belum pernah sholat. Dia belum pernah sedekah. Dia belum pernah haji. Dia belum pernah melakukan amalan sedikit pun. Dia hanya bermodalkan niat. Dia baru ingin memperbaiki dirinya di negeri itu. Dia belum memperbaiki diri. Dia belum beribadah bersama orang-orang soleh di negeri itu. Ajal sudah menjemputnya. Apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengirim dua malaikat. Maka dua malaikat ini pun berselisih antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Diperselisihkan. Siapa yang akan membawa ruhnya orang ini? Apakah malaikat azab atau malaikat rahmat? Dua malaikat ini bertengkar. Malaikat azab mengatakan, saya yang berhak. Biarkan saya membawa orang ini. Orang ini penuh dengan dosa. Sudah 100 orang yang dia bunuh dan dia belum melakukan kebaikan sama sekali. Dia belum pernah beribadah kepada Allah sama sekali. Dia belum pernah sholat sama sekali. Dia belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar saya yang bawa. Malaikat azab sudah geram. Dia ingin, sudah panas, dia ingin menyiksa orang ini. Namun apa kata malaikat rahmat? Coba adik-adikku sekalian, apa kata malaikat rahmat? Malaikat rahmat mempertahankan orang ini. Dia pun memperjuangkannya. Dia pun mendebat malaikat azab. Dia pun berkata, sesungguhnya orang ini ingin dia datang. Dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hatinya itu bersih, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hatinya itu tulus ingin memperbaiki diri. Dia ingin mendatangi tempat-tempat di mana di tempat itu orang-orang beribadah kepada Allah. Dia juga ingin beribadah bersama mereka di tempat itu. Betul-betul hatinya tulus ingin kembali kepada Allah. Betul-betul hatinya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela meninggalkan kampungnya, tanah kelahirannya, keluarganya, orang-orang yang dia cintai di situ untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang ini sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut, malaikat rahmat mempertahankannya, memperjuangkannya disebabkan dengan satu saja. Apa amalannya? Bukan amalannya yang dipertahankan. Hatinya yang bersih, niatnya yang jujur, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan adik-adikku sekalian. Mari kita berpikir. Dengan cerdas kita berpikir, mana yang lebih utama, amalan atau niat? Niat. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengirim malaikat yang bisa yang menengahi mereka, yang bisa mereka jadikan hakim. Jadi malaikat pun ada yang bertindak sebagai hakim. Allah utus lagi malaikat ketiga. Maka malaikat ini yang akan menjadi hakim di antara mereka. Maka malaikat ini mengatakan, yang berhak mengambil ruh dari orang ini adalah yang paling dekat dengan negeri yang dia tuju. Maka silahkan ukur dari jarak antara negeri yang dia tinggalkan ke negeri yang ingin dia tuju. Mana yang lebih dekat? Kalau dia masih lebih dekat dengan jarak yang dia tinggalkan, maka malaikat azab yang akan mengambilnya. Namun kalau dia sudah lebih dekat ke negeri yang ingin dia tuju, maka malaikat rahmat yang pantas mengambilnya. Apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Di dalam kisah ini diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan daerah yang dia tinggalkan itu menjauh. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan daerah yang akan dia tuju itu mendekat. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang ini mendapatkan rahmat. Menginginkan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubatnya orang ini. Diperintahkan daerah itu menjauh dan diperintahkan daerah yang ingin dia tuju mendekat. Akhirnya malaikat rahmat pun yang berhak mengambil ruhnya orang ini. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, perhatikan, kisah ini adalah kisah yang sangat indah. Mari kita senantiasa mengingat-ingatnya dan kita jadikan pelajaran terhadap
diri kita. Kita jadikan pelajaran ini. Kita sehendaknya senantiasa memperhatikan niat-niat kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulurkan tangan-tangannya kepada kita, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya kepada kita. Coba lihat adik-adikku sekalian, tidak ada yang menolong orang ini. Tidak ada yang menolong orang ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya, maka dia akan diambil oleh malaikat azab dan dia akan celaka. Allah yang menolongnya. Allah yang memerintahkan negeri yang penuh dengan pendosa itu menjauh, dan Allah yang perintahkan negeri yang penuh dengan orang-orang baik itu mendekat. Allah yang menolongnya. Allah yang menolongnya. Dengan sebab tekadnya, dengan sebab niatnya di dalam hatinya, dengan sebab ketulusannya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kejujurannya ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Dia ingin beribadah bersama orang-orang yang rajin beribadah di negeri itu. Namun ajal mendahulunya. Ini adalah sebuah kisah yang sangat indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala beri rahmatnya dengan mengampuni atas seluruh dosa-dosanya. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.